Ya kan, kalau terkait dengan sopan santun saya rasa ini merupakan salah satu salah satu hak dasar sebagai warga negara kan, hak untuk berorganisasi, hak untuk berbicara seperti itu. Jadi ini belum melampaui batas menurut saya, dan ini masih normal-normal saja kan. Ya. Assalamualaikum, Dinda, Presiden, Pak Pres. Waalaikumsalam, Kanda, siap. Gimana kabarnya Pak Pres? Lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah sehat walaupun kondisi bakaran tengah pandemi, tapi alhamdulillah tetap terjaga sampai sekarang, Kanda. Oke, Pak Presiden, sudah lama ini janjian, baru kali ini ya kita bisa nge-zoom karena memang sandasan 1 minggu terakhir ini memang banyak prei karena memang ada kru yang sedang sakit dan juga ada keluarganya yang meninggal sehingga ya, tidak banyak libur juga, ikut libur juga. Baru kali ini kita melanjutkan isu tentang masalah gerakan mahasiswa yang sempat ramai di Indonesia. Bahkan sampai hari ini juga sering dibahas juga di medsos ataupun di televisi nasional. Dinda Presiden, kan tidak perlu saya kenalkan, kan Oke, sudah terkenal Pak Presiden. baik. Pemirsa, biar lebih terkenal lagi. Saya sekarang nge-zoom dengan Presiden BEM UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kalau saya dulu pernah kuliah, bukan alumni saya, pernah kuliah di IAIN, bukan UINSA. Dinda Presiden, berawal dari infografis teman-teman BEM UI bahwa ada lakop atau dalam bahasa pondoknya karena ini BEM IAIN, ada lakop yang diberikan oleh BEM. Halo? Oke, siap. Ada lakop yang diberikan. Ya, halo. Ada lakop yang diberikan oleh. Halo, Dinda. Halo. Halo, Kanda. Halo. Normal. Normal, Kanda. Normal. Oke. Pemirsa, ada gangguan sebentar, kita lanjutkan lagi. Ada lakop yang diberikan oleh BEM UI terhadap Presiden Republik Indonesia dianggap sebagai the king of lip service gitu ya. Ini sebetulnya apa kira-kira yang ada dalam pikiran menurut Presiden UINSA Surabaya ini? Oke, terima kasih Kanda atas waktunya telah studi untuk memberikan tempat ruang untuk berekspresi kepada kami di sini. Gini Kanda, kami juga mengikuti isu ini mulai awal pertama kali diterbitkan oleh Badan Eksekutif UI, yang ketuanya adalah Mas Leon itu, terkait dengan julukan yang diberikan oleh teman-teman BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo oleh BEM UI diberikan julukan sebagai the king of lip service seperti itu. Atau ini teman-teman banyak mengartikan bahwa artinya atau maknanya sebagai orang yang perkataan dengan tindakannya tidak selaras seperti itu kan. Itu lebih sederhananya bisa dikatakan pembual gitu ya. Lebih sederhana seperti itu. Pembual lah. Raja pembual kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari kemarin memang banyak menanyakan terkait dengan dengan julukan yang diberikan itu, menanyakan kepada kami bagaimana kira-kira pendapat kami. Kami dari awal memang komitmen untuk mendukung gerakan yang dibangun oleh teman-teman di BEM UI terkait dengan pernyataan yang diberikan di King of Service, walaupun ketika itu diterjunkan ke publik banyak banyak yang pro dan juga banyak yang kontra terhadap itu. Tapi memang alasan-alasan yang diberikan oleh teman-teman BEM UI terkait dengan julukan yang diberikan itu memang sangat berdasar seperti itu kan. Pada itu kami sudah sedikit banyak mentelaah terkait dengan apa kira-kira alasan yang diberikan oleh
teman-teman BEM UI terkait dengan julukan The King of the Service seperti itu. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana janji politik Jokowi di awal terkait dengan yang paling menonjol adalah penguatan KPK misalkan. Yang terjadi malah sebaliknya. Itu yang artinya BEM Winsa Surabaya, Jawa Timur gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh BEM UI itu sangat mempunyai akar logis gitu, dan itu didukung, sikap dari BEM Winsa itu mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh BEM UI gitu ya. Sangat mendukung Anda terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman BEM UI seperti itu. Karena gini Dinda, memang sudah jelas dirasakan seperti itu. Gini Dindaku, ada banyak kelompok masyarakat dan juga tokoh yang menyayangkan kenapa BEM UI kok sampai semacam itu gitu ya. Itu dianggap sebagai sebuah langkah yang tidak punya sopan santun dan tidak mulai nilai moralitas, ini pejabat negara dan macamnya. Tanggapannya Dinda? Oke. Kalau The King of Lip Service ini dianggap tidak terlalu sangat tidak sopan karena ini merupakan pimpinan negara. Kawan-kawan yang lain di BEM di SDA itu malah mengatakan ini masih terlalu halus kan, gitu. Saking beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh Jokowi. Jadi The King of Service ini dianggap sebagai julukan yang masih terlalu halus. Masih tawadhu. Teman di SDA itu menjuluki malah menjuluki Jokowi sebagai the king of oligarkis nanti. Wow, gitu. Itu malah yang lebih kasar. Jadi the king of service ini levelnya belum begitu pedas seperti itu. Artinya BEM Winsa. Kalau terkait dengan sopan santun, kalau terkait dengan sopan santun, saya rasa ini merupakan salah satu hak dasar sebagai warga negara kan, hak untuk berorganisasi, hak untuk berbicara seperti itu. Jadi ini belum melampaui batas menurut saya, dan ini masih normal-normal saja kan. Oke, Dinda, jadi anggapan dan tanggapan para pihak yang menganggap ini tidak sopan dan semacamnya, karena di Indonesia ini sebetulnya adalah bangsa yang dibangun di atas sopan santun dan moralitas, punya budaya luhur dan segala macamnya, ini masih dianggap wajar-wajar saja dan normal-normal saja. Tapi diakui atau tidak, Istana juga sempat merespon dengan lewat jubirnya Pak Fajrul ya, bahwa itu adalah tanggung jawab dari rektor dari Institut Akademika, dan itu sempat dipanggil juga oleh rektornya, bahkan informasinya memang diminta untuk infografis itu diturunkan. Tanggapannya Dinda Presiden dalam konteks ini, kampus justru dalam konteks ini ya, dalam bahasa saya, kampus rektorat justru ikut campur terhadap kebebasan berkreasinya mahasiswa. Tanggapannya Dinda? Gini kan, kita sudah ketahui bersama bahwa kampus ini adalah tempat kita membangun nalar, tempat untuk membangun kecerdasan dan sebagainya. Kami sangat menyayangkan kalau sampai rektorat ikut-ikut dalam hal apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apalagi ini terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini saya sudah mendengar terkait dengan tindakan rektorat yang memanggil pihak BEM UI, suratnya bahkan kan sudah disebarluaskan oleh kawan-kawan di BEM UI. Kami sangat menyayangkan bahwa rektorat atau jajaran birokrasi di kampus yang seharusnya mendorong mahasiswa untuk bertindak kritis, ketika bertindak kritis malah ini dipanggil. Ini sebaliknya. Terkait dengan tanggapan diminta untuk men-take down postingan infografis yang diberikan oleh teman-teman UI, kami rasa langkah yang diambil oleh teman-teman BEM UI untuk tidak men-take down postingannya sudah langkah yang tepat. Karena kalau ini ditarik kembali, maka sikap BEM UI nanti yang akan dipertanyakan oleh pihak ramai seperti itu. Oke, artinya kalau sampai di take down mengikuti permintaan di pihak rektorat justru akan mencederai terhadap kebebasan dan kekritisan mahasiswa Indonesia gitu ya, Didaya? Mengalami inkonsistensi nantinya kalau sampai menarik kembali. Oke, ini salah satu bentuk dari satu responnya. Terus yang kedua bahwa ada anggapan bahwa BEM UI itu sudah masuk ke dalam ranah politik gitu. Tanggapannya Dinda? Saya rasa tidak ada bukti yang kuat bahwa sampai dengan hari ini
BEM UI sudah masuk dalam ranah politik, apalagi politik praktis kan, Mbak. Pada saat ini saya menganggap bahwa BEM UI sama dengan BEM yang lain tugasnya sebagai agent of control seperti itu. Jadi ini sudah masuk ke dalam tugas yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di BEM UI. Jadi anggapan BEM UI sudah masuk ranah politis, saya rasa itu cuma tuduhan untuk menjatuhkan kredibilitas yang ada di teman-teman BEM UI seperti itu. Oh gitu ya Dinda ya. Artinya orang yang menganggap bahwa meminta dukungan terhadap publik, meminta apa namanya partisipasi terhadap publik itu dianggap sebuah politik itu tidak benar ya, bahwa ini sebetulnya politik moral kan begitu Dindaku. Maksudnya kan? Seperti itu. Dan tidak mencederai, dan tidak kalau memang politik itu dimaknai untuk minta dukungan rakyat, minta dukungan publik, ya ormas pun juga berpolitik kan begitu Dinda. Dan itu sebetulnya memang tempatnya BEM atau mahasiswa untuk berkreasi dan bergerak kan begitu Dinda. Oke, bisa. Betul kan, Mbak. Jadi kalau misalkan masyarakat hari ini masih menilai kritik yang dilaksanakan oleh BEM UI ini masih dianggap sebagai satu tindakan politis, maka mahasiswa hari ini semakin dilematis seperti itu. Tidak mengkritik dianggap gerakannya mati. Ketika mengkritik ini ada tuduhan ini ditunggangi oleh kepentingan politik, maka akan semakin dilematis gerakan yang akan dibangun oleh kawan-kawan mahasiswa seperti itu. Jadi ini bentuk tanggung jawab mahasiswa dan juga ini bentuk dari kebebasan berekspresi seperti itu. Pak Dinda Presiden, Jawa Timur saya masih belum mendengar bahwa Jawa Timur itu melakukan konsolidasi gerakan dengan menanggapi ini dan lain-lain sebagainya. Apa sebetulnya yang kira-kira dilakukan oleh BEM-BEM universitas-universitas besar di Jawa Timur melihat kondisi dan juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BEM UI ini? Apa memang mau dibiarkan hanya mendung begini saja atau sudah dimulai untuk melakukan penyamaan persepsi dan mencari kalimatun sawa antar BEM-BEM di seluruh Jawa Timur? Oke, sebetulnya terkait dengan pernyataan BEM UI, kami di BEM UI Surabaya sudah melaksanakan beberapa diskusi dengan teman-teman dan juga sempat membahas dengan Aliansi BEM Surabaya, sudah membahas terkait dengan bagaimana sikap dan pandangan teman-teman yang berada di BEM Aliansi BEM Surabaya dan juga BEM UIN sampai dengan hari ini. Tapi memang kan dengan kondisi hari ini yang keterbatasan ruang untuk teman-teman bertemu, berkonsolidasi langsung, memang itu cukup menjadi halangan bagi kami untuk bagaimana itu mengkonsolidasikan seperti itu. Iya. Tapi minimal kan sekarang mahasiswa itu kan nggak pernah habis kreasinya, tidak pernah habis mengcreate sebuah gerakan Dinda. Dan sekarang ini musuhnya digital. Apa nggak dicoba untuk bagaimana membangun sebuah persepsi yang bersama, membuat sebuah sikap bersama, isu bersama, meskipun itu secara online sama dengan apa yang dilakukan oleh BEM UI, itu pernah nggak dilakukan? Jangan-jangan hanya pandemi ini jadikan alasan memang untuk diem. Tidak seperti itu kan, dan memang saya sudah katakan di awal bahwa kemarin kita sudah melaksanakan diskusi kecil-kecilan baik di keluarga besar di Dema UIN Surabaya maupun Aliansi BEM Surabaya terkait dengan sikap kritikan yang dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo. Kami dari kemarin sudah sepakat bahwa kami mendukung gerakan yang dibangun oleh teman-teman yang berada di BEM UI seperti itu. Jadi bukan tidak melaksanakan konsolidasi, memang konsolidasinya terbatas seperti itu. Ya. Oke, cukup diterima karena pandemi ini memang betul-betul menjadi alasan semua orang Dindaku. Oke, Bapak Presiden. Terkait dengan persoalan-persoalan yang pro kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak, dianggap, dan yang cenderung apologetik juga banyak, dan yang mengapresiasi juga banyak juga. Barangkali BEM UINSA sebagai kampus pergerakan, yang saya kenal UINSA itu IAIN, bukan UINSA. Kalau UINSA nggak tahu saya. IAIN itu adalah kampus pergerakan, kampus aktivis yang dikenal dulu Dinda. Barangkali ada yang mau disampaikan tentang masalah sikap dari BEM
UINSA atau hal yang lain-lain terkait dengan apa yang kita bicarakan ini. Silakan Dah sebagai closing statement. Ya Kanda, kami atas nama BEM UINSA Surabaya atau Dewan Eksekutif Mahasiswa UINSA Surabaya, sekali lagi yang pertama dengan kondisi yang memang betul-betul terjadi dan kritik yang dilontarkan oleh teman-teman di BEM UI, yang pertama kami sangat mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh kawan-kawan di BEM UI. Yang kedua, kalau ada anggapan hari ini gerakan mahasiswa, hari ini kritik mahasiswa sudah dianggap mati, maka ini menjadi sinyal positif tentunya dan menjadi bukti bahwa kami sebagai mahasiswa memang masih pada jalurnya seperti itu, masih pada jalurnya dan orientasi gerakannya masih membawa kepentingan-kepentingan, bukan kepentingan golongan tapi kepentingan rakyat pada umumnya. Itu Kanda pernyataan terakhir. Jadi politiknya ada politik kepentingan rakyat gitu ya, bukan politik kepentingan kelompok gitu ya. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pemantik kepada BEM-BEM yang lain untuk segera melakukan konsultasi lebih serius lagi, apakah itu lewat Zoom atau lewat apapun terserah itu, karena memang sebetulnya mahasiswa itu tidak pernah mati pikirnya, tidak pernah berhenti itu untuk berpikir, untuk mencari mereformulasi ya. Meskipun sekarang cukup gampang gitu untuk menganggap pandemi ini adalah sebuah alasan yang bisa untuk dimaklumi oleh publik itu ya. Oke Dida, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya.